Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuri Ali Maulana dengan NIM 200 204 09 07. Ya, di sini saya akan memberikan materi yaitu perangkat jaringan untuk memenuhi tugas SP jaringan komputer. Yang pertama yaitu sebelumnya jelaskan dulu sedikit tentang perangkat jaringan. Suatu jaringan komputer dibangun menggunakan perangkat-perangkat yang mendukung kinerja atau jaringan komputer itu sendiri. Perangkat-perangkat jaringan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun sifatnya umum. Berikut adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk atau membangun suatu jaringan. Yang pertama yaitu ada kartu jaringan atau internet card. Kartu jaringan yaitu merupakan sebuah perangkat jaringan yang dipasang pada komputer atau laptop. Di sini kart jaringan ada dua komponen. Yang pertama itu komponen untuk menghubungkan komputer ke jaringan, dan yang satunya untuk koneksi kabel, dan yang lainnya itu untuk koneksi kabel. Yang kedua yaitu ada komponen hub. Komponen hub yaitu perangkat yang memungkinkan atau memperluas jumlah port atau USB yang tersedia di komputer atau laptop Anda tersendiri. Dengan menggunakan USB hub, kita dapat menghubungkan lebih banyak perangkat USB di komputer kita seperti mouse, terus flash drive, printer, dan perangkat lainnya yang ada di komputer kita. Terus selanjutnya ada komponen switch. Fungsi dari komponen switch yaitu sama seperti komponen hub, cuman yang membedakan komponen switch yaitu mengenali atau menampung MAC address dari port-port yang terhubung. Selanjutnya yaitu ada komponen repeater. Komponen repeater yang bisa disebut transmisi data pada internet yang bisa bertahan dalam range jangkauan atau waktu yang terbatas, yang akan mengalami degradasi. Degradasi itu apa? Sinyal itu akan mengecil ketika jarak atau perangkat yang berhubungan itu berjauhan. Jadi range atau jaringannya akan mengecil. Selanjutnya itu ada komponen modem. Komponen modem yaitu ada dua, internal dan eksternal. Modem itu sendiri merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk merubah sinyal analog ke digital atau sebaliknya.
Yang pertama yaitu ada modem internal. Modem internal yaitu berbentuk kart yang terpasang pada device atau komputer kita. Sedangkan komputer eksternal yaitu modem yang terpasang di luar komputer atau di luar device kita. Untuk menghubungkan antara komputer dengan modem melalui port komunikasi atau dengan port USB. Itu yang bisa digunakan untuk modem eksternal. Selanjutnya yaitu ada komponen kabel koaksial. Bisa dilihat gambar yang ada di depan. Kabel koaksial itu tersendiri adalah jenis kabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Dan kabel ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, seperti tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Jarak transmisi yang panjang dan harga yang relatif murah, namun kabel koaksial juga memiliki beberapa kurangan. Yang pertama, seperti ukuran yang terlalu besar dan berat. Yang kedua yaitu kecepatan transmisi yang terbatas dan rentan terhadap kerusakan fisik. Dan selanjutnya itu ada kabel square, di mana yaitu ada 3 macam jenis, ada UTP, STP, dan DCTP. Dan kabel tersebut digunakan sebagai media terhubung antara komputer satu dengan yang lainnya, atau antara komputer dengan perangkat jaringan lain seperti switch dan hub yang sebelumnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kabel tested wire terdiri dari 4 pasang yang saling membelit. Yang pertama yaitu orange switch. Yang kedua ada kabel green switch. Yang ketiga yaitu kabel blue switch. Yang keempat yaitu ada kabel brown switch. Dan selanjutnya yaitu ada komponen BNC. BNC sendiri yaitu konektor bayonet nail concealment, yaitu jenis konektor untuk kabel koaksial. Kabel jenis ini tidak hanya untuk menghubungkan perangkat jaringan, namun juga dapat menggunakan atau digunakan untuk televisi, audio, video, dan CCTV. Selanjutnya yaitu ada komponen RJ45. RJ45 yaitu konektor modular yang digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan internet ke perangkat jaringan seperti komputer, router, switch, dan media converter. Konektor ini memiliki 8 pin yang digunakan untuk menghubungkan 8 konduktor kabel ke internet. Konektor RJ45 terdiri beberapa komponen, yaitu yang pertama komponen housing. Housing adalah bagian plastik yang menampung pin konektor dari RJ45.
Komponen yang kedua yaitu pin. Pin adalah konektor yang terhubung ke konduktor kabel internet. Yang ketiga yaitu komponen latch. Latch adalah mekanis pengunci yang membantu menjaga konektor tetap terpasang pada perangkat RJ45. Yang terakhir yaitu ada boot. Boot adalah penutup plastik yang melindungi konektor dari kerusakan fisik pada RJ45. Yang selanjutnya yaitu ada komponen ST. Komponen ST yaitu jenis konektor untuk kabel PO. Konektor yang mempunyai bentuk mirip dengan BNC. Ini dapat digunakan untuk single mode atau multi mode. Yang selanjutnya yaitu ada komponen crimping stool. Crimping stool atau disebut juga dengan tang crimping merupakan peralatan yang digunakan untuk memasang kabel UTV kepada konektor RJ45. Pada crimping tool biasanya ada bagian untuk memotong atau mengupas kabel UTP itu tersendiri. Selanjutnya yaitu ada komponen fusion yang bisa alat untuk menyambung kabel fiber optik. Alat ini merupakan sinar laser untuk pemanasan kaca yang terputus hingga dapat tersambung kembali pada fusion laser. Dan selanjutnya yaitu ada kabel tester kabel sama aja. Tester kabel merupakan alat untuk mengecek pasangan kabel pada konduktor, pada konektor. Ada dua jenis tester kabel berdasarkan kabel yang dites. Untuk mengetes kabel UTP dan STTP menggunakan kabel tester, sedangkan untuk kabel PO menggunakan visual volt locator. Pada kabel tester ada dua bagian, yaitu bagian transmitter dan receiver, yang masing-masing indikator LED sebanyak 8 indikator. Tersebut merupakan mengetahui apakah kabel sudah tersambung atau belum. Jika belum, maka indikator tidak akan menyala. Visual volt locator menggunakan laser dalam mengetes pada core fiber optik. Laser akan mengikuti sorotan optik pada kabel PO dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Jika core tidak bermasalah, maka laser akan pada sampai yang mungkin itu materi-materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan hati, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.